Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofira dari kelas 232A Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresume materi dari etika bisnis yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Definisi etika perilaku pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu, merupakan landasan perilaku bagi seseorang, sehingga seseorang akan bertindak sesuai etika atau tindakan dipengaruhi oleh nilai moral yang diyakininya. Menurut Kraft pada tahun 1998, etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Etika perilaku produksi merupakan aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa melalui proses transformasi input tertentu secara informasional dan bertanggung jawab, dengan tujuan agar hasil produksinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan baik. Produsen wajib untuk mengembangkan tanggung jawab bisnis berupa penyediaan produk yang aman bagi konsumen secara filosofis. Menurut Muhammad pada tahun 2013, aktivitas produksi meliputi yang pertama, produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, dan kapan produk dan bagaimana memproduksinya. Ketika perilaku supplier untuk mengelola aliran garam informasi dari seluruh aktivitas perusahaan, diperlukan suatu konsep yang disebut manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Adapun tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelarasakan permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Mungkin secara spesifik dalam peran pemasok terdapat beberapa masalah utama yang sering terjadi, antara lain yang pertama, menentukan outsourcing yang tepat, kedua, mengelola pembelian atau pengaduan suatu barang, tiga, pengelola hubungan terhadap pelanggan, lima, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah yang cepat. Pengelolaan risiko menurut tahun 2009 yang mengatakan bahwa setiap permintaan pasokan atau bagian pembelian mempunyai standar etis yang wajib dipenuhi oleh para pemasok, di antaranya penghormatan terhadap HAM, penting dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan keamanan dan keselamatan, menjaga rahasia dan menghormati hak kekayaan intelektual, dan menjaga kualitas barang. Etika perilaku investor dan pemegang saham dan pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Itu governance merupakan bagian dari etika bisnis yang harus menjadi pedoman pengelolaan aktivitas bisnis sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kewajaran terhadap semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab dari pemegang saham. Perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari dan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dalam kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dana anggaran dasar perusahaan. Ketiga, perilaku pemilik perusahaan. Pemilik adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan perorganisasi, mengelola dan mengasumsikan resiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Menurut sumber, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu yang pertama, terhadap lingkungan, di mana perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungannya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap karyawan, mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan, meminta input kepada karyawan, memberikan umpan balik positif maupun negatif, dan selalu menekankan tentang kepercayaan yang
Yang ketiga, memberikan imbalan kepada karyawan, yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan, hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, dan hak memiliki apa yang ingin dibeli. Jika perilaku etis dapat menentukan kualitas karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memperoleh dari luar, dan kamu perlu pahami bahwa karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memaksimalkan mungkin, harus mempertahankan karyawannya, dan menjadi prinsip yang menjalani dalam bentuk perilaku secara umum. Menurut tahun 2005, kewajiban karyawan dikelola menjadi 4. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Yang kedua, kewajiban konsistensi dalam atas. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan keempat, kewajiban melaporkan kesalahan. Baiklah, itulah hasil resume yang dapat saya bacakan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.